Jabatan kalau yang dulu waktu kita ketemu itu di acara DKI ya, pemimpinan DKI. Itu dulu masih Kasih, sekarang Komandan Kesatuan Polisi Taruna di Politeknik Ilmu Masyarakatan Angkatan 51. Kan yang kita bahas, yang ada di media bahkan, itu jangan hanya dilihat dari satu sisi. Di sisi lain juga, coba kita berpikir, itu meningkatkan kedekatan emosional kita, dan itu mungkin sebagai intermezzo dari kita, dan nggak selamanya, nggak melulu tentang itu. Jadi jangan dibahas hanya cuma satu sisi, kita juga melihat yang lebih luas. Benar, mungkin itu ya hanya sebagian oknum kan. Rasa yang mendengarkan tadi sempat sekamar ya. Bukan berarti kasur kita satu ya, kasurnya itu ada dua. Ya, itu ada cara kita ada kegiatan di Jakarta, dijamin semuanya, dan kami sepakat untuk kamarnya itu diacak, bukan dari satu sekolah. Instruksi ya? Udah tingkat akhir sekarang? Tingkat akhir kemarin udah pelaksanaan magang untuk pengambilan data. Selanjutnya dikerjakan, lanjutin skripsi yang kemarin sudah seminar proposal. Oh, terus gimana seminarnya? Lancar ya? Alhamdulillah ya? Alhamdulillah, kemarin udah bab 1, 2, 3 udah beres. Habis itu lanjut ke bab selanjutnya. Dan kayaknya dapat nilai bagus juga nih kayaknya nih. Iya, semester 7, alhamdulillah. Oh, sip bro. Oke bro, makasih banyak ya udah mau meluangkan waktu ya untuk live bareng malam ini. Gua penasaran banget nih tentang Poltekip. Oke, kita akan bahas. Nanti juga mungkin ada pertanyaan dari yang lainnya. Boleh. Nah, buat yang lain nanti boleh bertanya. Ini bro, Poltekip itu apa sih bro? Ya, jadi Poltekip itu sekolah ikatan dinas di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jadi di Kementerian Hukum dan HAM itu punya dua sekolah ikatan dinas, yaitu Politeknik Ilmu Masyarakatan dengan Politeknik Imigrasi. Yang sebelumnya mempunyai program Diploma 3, sekarang angkatan saya di tahun 2017 itu pertama kali bertransformasi menjadi Diploma 4. Jadi nanti outputnya menjadi golongan 3A dengan gelar Sarjana Terapan Pemasyarakatan. Itu. Jadi dulunya Akademi Ilmu Pemasyarakatan, ya, sekarang menjadi Diploma 4, Diploma 4 menjadi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Siap, luar biasa. Lu ngomong-ngomong makin gagah aja nih sekarang nih. Tali kurnya udah beda ya sekarang ya. pendukung. Yoi. Ngomong sekarang lagi ini, apa nih jabatannya nih? Jabatan kalau yang dulu waktu kita ketemu itu di acara DKI ya, pemimpinan DKI. Itu dulu masih Kasih, sekarang Komandan Kesatuan Polisi Taruna di Politeknik Ilmu Masyarakatan Angkatan 51. Oh, luar biasa. Yoi. Tapi lu masih tingkat 2 ya kemarin ya? Tingkat 2 tuh udah bisa ada jabatannya ya? Ya, jadi di tingkat 1 itu istilahnya baru kita sharing. Nanti juga ada asesmennya, ada rangkaian yang harus dilalui di tingkat 1, dan dimulai nanti di tingkat 2. Itu. Oh, sip. Nah, gue kan biasanya ya, kalau di gue tuh untuk jadi poltar itu ya ada tradisinya lah ya. Ya, biasalah kalau guling-guling sama ini ya dikit lah untuk biar agak-agak ini kan. pemanasan. Biar tegas ya enggak? Iya. Lu di ini gimana sih di Poltekip? Tradisinya gimana? Ya, ada tradisi. Sebelum tradisi pasti ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Antaranya tes samapta A dan B. Samapta A dan B. Setelah itu ada wawancara. Di wawancara itu selain wawancara juga ada melihat track record. Jadi namanya kan calon poltar.
Lauta Poltar itu sebelumnya dilihat track record dari pelanggarannya. Jadi termasuk juga nilai yang ada di kelas. Jadi itu menjadi pertimbangan. Seperti itu. Jadi bukan hanya satu unsur. Jadi banyak unsur dan juga pertimbangan dari pembina saya seperti itu. Nah, untuk yang seleksi komandannya apa pengasuh nih? Yang menyeleksi dari pembina. Jadi setelah dari pembina. Ya, dari pembina, setelah itu semuanya. Setelah itu mengerucut jadi satunya nanti jadi kasih, ada satunya jadi komandan Polisi Taruna. Itu. Siap. Berarti lu kan ini sekarang udah jadi komandan ya? Iya. Dan Pol, yoi. Berarti lu jenjangnya itu dari tingkat pertama sampai ini ada istilah perubahan-perubahan ini ya? Perubahan jabatan. Jadi perubahan jabatan dulu di tingkat 2 tuh anggota, semua dalam satu angkatan itu anggota. Di tingkat berikutnya, di tingkat 3 ada perubahan, jadi ada yang tetap anggota senior, dan juga ada yang jadi kasih. Itu yang satu jadi komandan Taruna. Kalau di gua tuh belajar ilmu pemerintahan ya, gimana tentang memberdayakan masyarakat, gimana cara pembangunan dan sebagainya. Lu di pemasyarakatan belajar apa aja sih? Jadi pemasyarakatan itu kalau saya bilang itu miniatur sebuah negara, di mana banyak dijumpai permasalahan yang kompleks. Jadi di dalam skripsi saya pun saya membahas tentang kesehatan penyakit skabies, prevalensi penyakit skabies, hubungannya dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi di mana perilaku hidup bersih dan sehat itu berpengaruh terhadap prevalensi atau angka kejadian di penyakit skabies itu. Jadi di pemasyarakatan kami di tingkat 1, 2, 3, 4, di tingkat terakhir ini belajar tidak hanya dalam satu sisi, ada gizi, ada politik hukum, ada kepemimpinan, itu dasar ya kalau kepemimpinan dan lain-lain. Ada psikologi, ada daktiloskopi atau sidik jari. Jadi banyak yang dipelajari, bukan hanya jadi disiapkan untuk menghadapi permasalahan yang ada. Memang karena masyarakatan juga tidak sedikit beritanya, entah itu tentang kelebihan penghuni di dalam lapas. Jadi karena kelebihan penghuni yang ada di dalam lapas itu pasti berpengaruh karena di sana berlangsung kehidupan, yaitu salah satunya yang ditekankan kesehatan. Jadi saya memilih skripsi saya itu hubungan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat dengan prevalensi penyakit skabies di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Madiun. Gitu. Siap. Waduh, ini menarik banget nih. Kalau kita orang-orang awam nih kan biasa misalnya dengar-dengar ya, di lapas itu ada juga loh yang ya jaraknya pokoknya sempit lah bisa dibilang ya, orang-orang yang di dalam. Iya. Nah, ini menurut bro sendiri gimana nih cara supaya mereka, gimana ya, kesehatan mereka itu tetap terjamin? Ya, karena kelebihan itu bisa dilihat dari dua pilihan. Yang satu, lapasnya dibanyakin. Ibarat ada keran yang menyala, kita siap banyak ember. Atau keran itu yang dikecilkan dengan satu ember. Jadi di Indonesia itu banyak tindak pidana yang semuanya dimasukkannya rehab itu hanya untuk kaum tertentu, hanya untuk orang-orang tertentu. Itu pasti banyak yang dapat rehab. Sedangkan rehab itu ada dua, rehab sosial dan kesehatan. Jadi sebenarnya kan juga pernah dibahas itu di berita besar di channelnya. Itu dibahas di mana seharusnya narkoba itu bukan di penjara tetapi direhab. Nah dari situ pidana yang ada di dalam lapas itu yang mendominasi itu adalah narkotika.
di mana ada bandar, ada pengedar, ada pemakai. Jadi itu tidak efektif. Dan selamanya akan terjadi kelebihan penghuni di dalam lapas jika regulasinya tidak diatur. Seperti itu. Itu kita punya pilihan, atau kita membangun lagi, tambah bangunan lapas yang perlu jangan sampai ketinggalan bahwa lapas itu pembangunannya itu mahal. Karena kita lihat aja, orang awam bisa melihat tembok berapa tinggi, berapa lapis. Ditambah lagi jika lapas itu sudah jadi, biaya yang diperlukan selama ada narapidana yang bukan angka yang sedikit. Dan disitulah tantangan kita semua. Namanya yang masuk di lapas itu sebenarnya itu harus dipisah apa gimana bagusnya? Hierarki gimana? Antara pengedar sama pemakai sama ini itu beda-beda ya ininya ya, tempatnya apa disatukan semua? Nah, jadi di dalam lapas itu kan dipersiapkan untuk dikembalikan di tengah masyarakat. Karena adanya overcrowded, ya, namanya kan pengistilahan dari kami itu overcrowded. Jadi kita belum berpikir. Jadi prioritasnya itu bukan belum berpikir ya. Prioritasnya itu akan berubah. Bukan pada pembinaan, tetapi kita itu harus aman dulu. Karena di mana suatu lembaga pemasyarakatan itu overcrowded, di situ potensi gangguan kamtip juga tinggi. Dan seharusnya itu harus ada klasifikasi. Klasifikasi di mana pengedar, pemakai, dan bandar itu dibedakan. Saya rasa seperti itu. Itu pernah dibahas di kelas saya. Jadi sebaiknya itu diklasifikasi, dibedakan. Dan jangan sampai penjara itu, pidana penjara itu menjadi sekolah kejahatan. Orang masuk jadi pemakai, keluar jadi pengedar. Nah, itu bukan tujuan dari negara. Seperti itu. Kalau pelaksanaannya nggak semua, bukan berarti semuanya itu. Ada beberapa UPT yang bisa mengakomodasi isi penghuni di UPT tersebut. Jadi bukan semuanya tidak bisa melaksanakan, tapi itulah tantangan kita. Seperti itu. Oke, siap. Oke, Ru, mungkin kita agak beralih nih ke mungkin sekian seperti itulah ya, istilahnya secara garis besar gimana sih itu pemasyarakatan. Nah, gue mau tanya nih, kegiatan Taruna lu gimana? Di sana untuk pemandiri, untuk ekskulnya apa-apa aja sih? Jadi ada TC di kami, ada di setiap hari Jumat itu ada olahraga kecabangan. Itu mulai dari atletik, ada dari silat itu di kami di perisai diri. Di tingkat saya, tingkat 4 itu perisai diri, di junior saya ada taekwondo, ada karate, ada silat, jadi lebih banyak ya, karena kita mengikuti perkembangan jumlah taruna yang bertambah, jadi sesuatunya juga harus dikembangkan. Gitu. Untuk organisasi ada Polisi Taruna, ada Badan Perwakilan Taruna, ada Senat Korps Taruna. Jadi di kami itu trias politika, jadi ada tiga jabatan tertinggi, itu salah satunya Ketua Senat, Ketua BPT, dan satunya Komandan Polisi Taruna. Dan semua itu di atasnya dikontrol oleh pembina kami. Jadi organisasi itu punya pembina. Nah, dan sekarang Taruna apa komandan ininya Poltarnya lu ya? Ya. Yoi, bro. Seharusnya tidak selesai, seharusnya diperintahkan untuk pulang, mengosongkan asrama. Itu kami sedang melakukan seleksi. Jadi sudah ke tahap pertama sudah selesai, jadi belum bisa melanjutkan. Yang dua, yang Senat dengan BPT sudah dipegang sama junior di tingkat 3. Jadi yang tingkat 4 tinggal gua sendiri. Oh, iya.
Lu nggak keganggu gitu apa sama ini sama skripsi? Kalau keganggu, enggak sih kalau dibilang keganggu. Tapi ya kita gimana bisa ngimbanginnya. Mau nggak mau ya harus Ya, iya. mengimbangin kegiatan. Harus ada manajemen waktu lah ya. Ya, jadi untuk koordinasi dengan atasan itu tetap harus berlaku. Di angkatan, di tugas juga harus tetap di backup. Yo, iya. Lu memang panutan banget nih kayaknya sama Dede Junior nih. Oh ini ya hierarki senior junior ya tradisinya tuh biasanya ya gue pernah sih waktu gue junior ya yang namanya senior bicara ya kita ngikut-ngikut aja ya iya nggak sih. Ya, Ah, nah, lu pernah di ini nggak dikerjain gitu sama senior. kalau dikerjain tuh bahasa dikerjain tuh gimana ya? Yang namanya junior kan menghormati senior, Menghormati senior yes yes. kan pengarahan dan lain-lain. Jadi ya itu menurut saya kan yang kita bahas yang ada di media bahkan itu jangan hanya dilihat dari satu sisi. Di sisi lain juga coba kita berpikir itu meningkatkan eh, kedekatan emosional kita dan itu mungkin sebagai intermezzo dari kita dan nggak selamanya nggak melulu tentang itu. Jadi jangan dibahas hanya cuma satu sisi. Kita juga melihat yang lebih luas. Benar, Seperti mungkin itu setuju. ya hanya sebagian oknum kali ya yang Ya, melakukan itu. kan nggak bisa dipukul rata gitu loh. Benar. Tuh. Oke bro, ini ada yang bertanya nih. Kita jawab Dari satu-satu ya. ya oke. Dari Fatir Harap. Bang, kok lulus langsung jadi PNS? Oh, kalau lulus langsung jadi PNS nggak? Atau tes lagi? Di kami langsung, jadi kita nanti setelah wisuda dipersiapkan untuk SK penempatan. Setelah itu sudah selesai kita melaksanakan tugas di sesuai formasi yang ada di SK. Jadi bukan tes lagi. Tesnya sudah di depan. Seperti itu. Jadi sudah kita langsung melanjutkan ke formasi itu yang diamanatkan melalui SK. Iya. Tapi ada istilah ini nggak bro? Ada istilah kayak pelatihan dulu gitu. Persiapan untuk Ada namanya prajabatan. Namanya latsar dulu namanya prajab. Itu kalau kami melihat senior-senior itu biasanya 1 tahun setelah kelulusan atau 8 bulan setelah kelulusan seperti itu. Itu bagi kami juga kesempatan untuk setelah angkatan di wisuda itu kan susah untuk kita bisa ketemu dalam satu kegiatan. Jadi selain kita melaksanakan latsar di Diklat Prajabatan itu, kami juga menjadi reuni di angkatan kami nantinya. Seperti itu kami melihat senior-senior itu seperti itu. Itu kesempatan. Iya, benar. Jadi silaturahminya itu benar-benar lebih dekat ya di satu kesempatan itu ya. Iya. Iya, karena nanti habis itu langsung penugasan dan beda-beda langsung disebar ya. Ya, Desember di seluruh Indonesia. Tapi biasanya di mana aja sih bro ininya? Penempatannya? Jadi di pemasyarakatan itu ada beberapa UPT, unit pelaksana teknis. Salah satunya ada Lapas, Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Rumah Tahanan Negara, ada Rubasan, Rumah Penyimpanan Barang Rampasan Sitaan Negara, dan satunya Balai Pemasyarakatan. Jadi yang pokok itu ada 4. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada, kami melihat senior-senior itu ada yang ditempatkan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, ada juga di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, seperti itu. Jadi bisa semuanya itu, yang pokok itu ada 4. Kalau di unit pelaksana teknisnya ada 4 yang saya sebutkan tadi.
Nah itu unit pelaksana teknisnya itu masing semua daerah ada, pastinya nggak semua daerah ya? Setiap itu pasti ada satu UPT. Entah itu hanya lapas iya, ya? atau hanya rutan. Jadi Bapas, kalau di Bapas itu dia berhubungan dengan beberapa UPT yang ada di wilayahnya. Kalau di setiap kota itu pasti ada satu minimal lapas ataupun rutan. Di Nias ada apa? Rutan atau lapas? Gue kurang tahu sih. Nias ya, Nias. Ada temanku dari Nias. Nias. Dia kalau laporan juga ada. Di Nias berarti kan ada. Iya. Nah, begitu ya kira-kira harap ya jawabannya ya. Jadi dia tuh langsung jadi PNS nanti. Ya, Hanya saja ada masa prajabatan. Ya. Mau lanjut? Lu juga gue lihat-lihat di ini ya, di foto-foto di Instagram. Lu ini petugas apa sih namanya istilahnya? Ini juga ya anggota untuk Pedangpora ya. Bukan komandan malah ya. Iya, jadi ini brevetnya yang ini. Jadi ada dua, ada marching band, ada ini namanya pasukan khusus taruna atau Pasustar. Itu Pasustar bertugasnya diantaranya upacara-upacara besar, upacara pemakaman, upacara pengibaran 17, upacara bendera maupun non upacara bendera, pernikahan itu Pedangpora itu, dan juga ada beberapa tugas yang lain. Jadi Pedangpora itu kalau secara kita melihat arti itu Pedangpora itu kan pedang pura itu gapura. Jadi memang tradisi pernikahan dari perwira sebagai tanda melepas masa lajang. Makanya ketika Pedangpora itu dibuat kan, itu bentuknya segini. Itu diibaratkan sebagai gapura, gerbang menuju ke pernikahan mereka. Jadi di situ di kami jumlahnya 24, ada 2 tim. Satu tim itu 11 orang, 10 pasukan, 1 komandan. Ya, satu lagi bertugas ada lain-lain pembawa baki. Jadi kalau pernikahan itu menggunakan pedang ponyat, pedang pendek warna kuning itu atau pedang katga, itu sebagai tanda dalam pernikahan itu dari suami dikasihkan ke istri. Selain itu dari inspektur memberikan kain Dharma Wanita Persatuan. Itu kan organisasinya dari ibu-ibu PNS ya. Selain itu juga ada namanya PIPAS itu di pemasyarakatan. Jadi di skop yang lebih luas itu namanya kan Dharma Wanita. Nah, selain itu di Pasustar di tim A saya komandannya. Kemarin ini ya. Kami dari Lampung, dari Palembang, dari Jawa Timur, Jombang juga pernah, di Jawa Tengah juga pernah, di Jakarta juga pernah. Selain itu juga upacara pemakaman di jabatan Kalapas dan lain-lain dari senior-senior kami. Itu jadi sebuah penghargaan. Kalau menurut saya sendiri, Pasustar itu pasukan yang seharusnya kita ketika mereka bertugas itu hanya dalam 3, yang satu pernikahan, yang satu pelantikan atau lepas pensiun masa jabatan, dan satu pemakaman. Jadi ini pasukan yang saya rasa keluarnya tidak hanya di waktu-waktu biasa, tapi waktu-waktu tertentu jika mereka berangkat bertugas. Iya, dan anggotanya nggak begitu banyak ya. Istilahnya pilihan lah ya, yang masuk-masuk di situ ya. Jadi seleksi kami tadi itu selama 1 tahun sebelum kami dilantik. Saya ingat saya dilantik itu sebelum pulang di akhir tahun di tingkat 1. Jadi dulu bajunya masih sepi, cuma chevron, brevetnya 2. Belum ada tali, belum ada jabatan. Itu saya ingat. Jadi sebelum pulang itu kami dilantik, disematkan brevet oleh senior dengan didampingi pembina kami.
Jadi seleksinya memang panjang dan itu masih dimungkinkan untuk dikeluarkan selama 1 tahun itu. Sorry bro, gue potong. Bisa diceritain gimana sih proses seleksinya? Jadi di kami itu ada setiap taruna itu punya keluarga asuh. Keluarga asuh itu di mana diibaratkan kita itu kan nggak bisa memilih di mana kita dilahirkan, di keluarga seperti apa kita dilahirkan. Jadi itu ditunjuk secara acak, diambil oleh kepala keluarga asuh atau orang tua asuh. Jadi di situ sebagai fungsi kontrol, kita makan setiap hari bersama dengan senior satu meja dengan orang tua asuh juga, dan senior itu bisa menilai juniornya itu seperti apa, bagaimana dia ketanggapan, mungkin inisiatifnya seperti apa. Jadi terkontrol dari situ. Nah, setelah itu open recruitment, siapa yang ingin mencalonkan, dan senior juga punya catatan orang-orang yang mengikuti seleksi itu dan orang-orang yang tidak mengikuti seleksi itu. Jadi senior bisa mengintervensi untuk memasukkan yang dinilai bagi mereka bisa diusulkan seperti itu. Nah, setelah itu mengikuti kegiatannya setiap hari itu diantaranya lari siang. Jadi kalau jadwal lari itu pagi atau sore itu ditambah dengan siang dengan pakai baju pakaian dinas PDL itu di siang hari. Tetapi kalau kuliah tetap lanjut kuliah dan setiap hari latihan. Setiap satu orang Paksustar, calon Paksustar atau capas. Jadi kan sebelum jadi Paksustar itu calon Paksustar. Namanya capas itu membawahi 1 atau 2 taruni. Jadi tergantung di angkatannya ada berapa taruni. Jadi itu juga sebagai fungsi kontrol seperti senior asuh pada junior asuhnya. Jadi itu yang menjadikan sebuah angkatan itu mau dibawa kemana, seperti itu. Itu fungsi kontrolnya seperti itu. Jadi dari sana akan terlihat mana bibit-bibit yang bisa lanjut dan nggak bisa lanjut. Jadi setelah dilantik, yang bisa diusulkan ya. Ya, jadi sebelum dilantik itu kita punya tugas 17 Agustus itu pengibaran perdana, baik di kementerian maupun di kampus itu harus perdana dulu. Jadi kita punya reward harus memperjuangkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, dan juga ada match. Jadi semuanya harus dibeli dengan kekompakan, dengan usaha-usaha kami di angkatan seperti itu. Oh iya. Dan itu memang benar-benar pasukan khusus banget ya. Saya nggak semua taruna, nggak semua poltar dapat ya. Iya, itu ada 24 di satu angkatan saya itu jumlahnya 135. Itu hanya 24, hanya 2 tim. Itu. Sekitar 10% ya. Junior saya 50, yang diambil juga 24. Jadi prosesnya panjang sekarang. Yang nggak kalah juga dengan marching band itu juga diseleksi selama 1 tahun, dan mereka kurang lebih 1 tahun mereka juga harus perdana korps musik itu. Jadi nanti yang ngibar yang dari Paksustar dan korps musiknya dari marching band. Jadi di 2 unsur ini kita harus benar-benar sama-sama kuat untuk bisa meraih apa yang kita jadikan reward itu. Jadi dan selain itu juga pernah defile di kementerian, di senior dulu di HI juga pernah, di Car Free Day. Di kementerian itu setiap korsik pasti ada dipakai bergantian dengan Politeknik Imigrasi karena kita jadi satu. Jadi kita berkesinambungan dalam setiap kegiatan. Iya. Berarti ya taruna yang masuk di situ ya istilahnya gimana ya, dapat bisa masuk di marching band, bisa masuk jadi pasukan khusus tadi, itu juga ini suatu hal yang luar biasa sih menurut gue ya. Ya, jadi itu juga kembali ke pilihan.
Jadi kalau saya pernah dibilang sama orang tua saya, kalau pengen menjadi beda, itu prosesnya harus berbeda. Begitu. Dan sejauh ini lu udah bisa menaklukkan kata-kata itu. Yo. Oke bro, mungkin gue udah makan waktu lu nih, lewat udah banyak nih yang lewat. Tapi untuk terakhir nih, gue mau tanya satu lagi deh. Oh iya, biasa pesan lo buat adik-adik yang mau masuk jadi taruna Poltekkit. Ya, jadi setiap manusia itu punya rezeki, bos. Entah rezeki saya di sini, rezeki teman saya yang ada di Seripan, tapi kita ketemu dalam satu kegiatan, akhirnya kita bisa berhubungan, bisa kontak, bisa live bareng seperti ini. Kita intinya harus berusaha menemukan di mana rezeki kita. Untuk adik-adik saya yang sedang mendaftar, jangan ragu-ragu, bersakit-sakit dahulu lah. Sesakit-sakitnya kamu mendaftar, ya sesakit-sakitnya kamu daftar, dan sesakit-sakitnya kamu berada dalam pendidikan, itu akan lebih sakit ketika orang-orang yang sama mendaftarnya dengan kalian tetapi nggak lolos. Ingatlah kalian dulu gimana pakai baju putih hitam daftar, dan di tempat kami itu cuma ada satu, hanya di Depok itu. Jadi seluruh Indonesia tesnya di pusat. Saya sendiri bolak-balik Jakarta rumah itu kira-kira ya 9 kali, dan itu ditempuh dengan jarak yang tidak dekat. Dulu belum ada tol, tol di sini belum ada, jadi semua itu butuh perjuangan. Jadi ya gila. Yang menemukan terus yang lu lewat mana? Jalan biasa berarti ya? Iya. Ya kalau sekarang itu paling cuma 40 menit. Kalau dulu itu 2,5 jam. Itu buat ke bandaranya aja. Oh iya. Buat ke bandaranya aja. Jadi saya pesan sama adik-adik saya semuanya yang lagi tes, yang sedang ada di tingkat 1, 2, 3. Ya ingatlah, semuanya itu yang menentukan dirimu sendiri. Kamu mau jadi apa? Ya, setuju, bro. Tapi semua itu ya kalau lu mau pengen jadi misalkan mahasiswa di perguruan tinggi A, ya daftarnya pasti ke sana, bukan ke B, dan itu pilihanmu. Benar. Orang lain itu hanya bisa mensupport, dan yang tahu kemampuanmu hanya dirimu. Tidak ada yang bisa dipercaya kecuali dirimu sendiri dan Tuhan, bos. Untuk teman-teman saya, ya, bentar lagi kita wisuda, mohon doanya. Dari tingkat 4 sudah mulai menyusun skripsi, melanjutkan skripsi, dan semoga di Desember kita nanti di wisuda, semua amin, sudah kembali normal dan kami bisa diwisuda secara langsung di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Republik Indonesia, Hukum dan HAM di Gandul, Depok, Jawa Barat. Jadi mohon doanya, semoga kita semua juga diberikan kesehatan, kelancaran, keselamatan, dan kesuksesan menyertai kita semua. Terima kasih. Luar biasa. Amin. Oke bro, kalau dari gue sendiri dan kayaknya sama teman-teman yang lagi menonton saat ini, kayaknya 1-2 yang sama deh. Semoga sukses buat angkatan lo. Ya, itu doa kita semua. Jangan sampai wisuda online ya. Iya, itu makanya. Gue dulu lulus SMP langsung daftar 2016 kan. Jadi belum pernah kuliah, juga belum pernah wisuda lah pastinya. Iya. Jadi pengen langsung. Ya ini momen sekali doang loh. Iya. Walaupun nanti S1 S2 kan beda tempat, beda orang. Ini kan 4 tahun kita bareng, apalagi pengen tapi sudah lah. Kayak gitu.
Nah mungkin kalau ada teman-teman yang pengen konsultasi sama Bro Hilmi ya, bisa langsung DM ya, boleh ya? Ya, bisa. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan, ada yang kurang jelas, kita bahas bersama. Silakan Nah menghubungi ini udah ide. bagus banget nih buat adik-adik yang benar-benar pengen konsultasi ya tentang Poltekim, atau buat teman-teman juga yang mungkin penasaran sama Abang Kece ini ya. Boleh, boleh. Oh iya, bentar. Ya jangan sampai doinya marah ya. Tadi pas gue pertama buka live itu ada yang nanya, ada yang jomblo nggak? Ini ada beberapa pertanyaan nih. Boleh sih, tapi kalau Bro masih ada waktu boleh. Nur Aini Siti Suharli, amin Taruni 2020. Ya, semoga saya doakan bisa lolos dan lulus. Kita baca-baca sedikit ya. Boleh. Ini ada semoga lancar sampai wisuda senior. Amin. Terima kasih. Ini folder anggota saya ini di protokol. Oh ya? Ya. Terus Ya, hitung ya. Ya, Ricky Utomo, atlet ini dia, pingpong. Oh, iya. Itu olahraga yang keren juga tuh, olahraga pingpong. Pingpong. Terus ada Pak Yogo tadi, yang kuantitatif. Ada semangat komandan. Amin katanya, ya amin. Nur Aini Siti Suharli. Dia dibakar, bos. Gimana, bos? Dibakar. Ya, dibakar. Seminum. Lima saudara. Ketemu lagi, kemarin terakhir itu ya. Pertama dan terakhir di sana ya. Jangan kamu dulu. Di foto mana tuh? Sentral Jakarta. Baik, keren sekali bang. Bang Hilmi, penempatan yang diidam-idamkan Bang Hilmi mana? Saya penempatan jalur ikhlas saja bos, dan di mana saja saya siap. Ya tapi sebenarnya sih dia pengen ini di mana bro? Kemarin ini dia sempat cerita sama saya sih, dia sukanya di mana? Ya di sini aja lah, di situ aja deh, di situ aja lah. Di situ mana tuh? Siap ditempatkan di mana aja. Ya, karena kita udah di depan. Siap ditempatkan di mana saja. Siap. Salam pengayoman. Jomblo mana jomblo? Iya, nah itu tadi. Itu komen pertama tuh. Siapa tahu dapat jodoh di sini. Ya barangkali lu ada ini, ada teman yang jomblo ya. Nanti di inilah. Dem aja. Ini Abang Taruna ini nggak sombong orangnya. Tapi bro, satu lagi nih, saya mau tanya. Ini cewek-cewek banyak yang bertanya nih. Taruna kalau pakai seragam, kenapa susah banget senyum kalau disenyumin sama cewek? Ya lihat-lihat tempat lah. Kalau di situ dia lagi sikap ya berarti ada senior yang ngawasin. Oh. Ya kita tahu tempat lah. Kalau kita lagi pakai baju kita harus profesional. Minimal kayak gitu. Itu sikap yang membedakan kami. Ya. Jadi kasih itu ya mereka, semua. bro. Itu alasannya kenapa? Ya itu kan pembentukan itu tidak hanya di dalam kampus, di lingkungan kampus, tapi juga di luar. Makanya kenapa junior dan senior itu bertemu dengan penghormatan seperti itu yang membedakan. Itu harga diri kami. Jadi itu sama halnya ketika kalian di beberapa acara itu menggunakan jas alma mater seperti itu. Sama kami dengan seragam, tetapi perbedaannya kita harus selalu pakai. Itu karena itu kita dapat ini itu kan dengan usaha, dan kita sebenarnya menghargai usaha diri kita sendiri. Dan kesuksesan itu, tolak ukur kesuksesan itu bukan seragam. Makanya saya bilang tadi, kita berusaha mencari rezeki kita itu di mana. Tolak ukur kesuksesan itu bukan seragam.
kita semua bisa memilih jalan dan berjuang di jalan kita masing-masing. Kalau menurut bro sendiri, tolak ukur kesuksesan itu karena Kalau menurut saya, bukan dari seragam. Ya, saya sukses ketika saya merasakan suatu kebahagiaan, dan kebahagiaan itu adanya di hati, bos. Kita di sini tuh tidak sedang berusaha mengalahkan seseorang. Kita itu dengan pilihan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, dengan kondisi kita sendiri. Ada orang cukup punya mobil 1, ada orang punya mobil 3 baru cukup, rumah tingkatnya 10 baru cukup. Itu dengan kemampuan mereka, dan kita di sini tidak untuk mengalahkan orang lain. Yes. Jadi kita kembali ke kemampuan diri kita sendiri. Dan balik lagi ke hati ya. Iya, kalau kebahagiaan itu udah adanya merasa bahagia ya udah, itu udah sukses. Ya, itu pilihan gitu, setiap diri masing-masing. Setuju bro. Gua makan waktu lu terus ini kayaknya ya. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa lah ya. Kemarin soalnya udah ditunda terus ya kan. Gue kemarin itu nyiapin proposal, kita baru sempet. Terus kemarin itu saya gue ngantor di Madiun selama 1 bulan 3 minggu. Jadi setiap hari jam 7 berangkat, pulang jam 4. Kayak gitu terus rutinitas, jadi kita nggak bisa. Belum sempet lah ya. Magang ya, sekalian penelitian tadi ya. Ya, enggak. Kapan lah ini ketemuan kita? Kalau udah habis ini lah ya, habis masa-masa pandemi ini. Kita juga berdoa, kita semua berdoa, biar semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Dan nggak ada yang tahu soalnya. Aku juga kangen sama macetnya Jakarta, bos. Yoi. Abang Corona ini hobinya memang ini sih, emang suka jalan-jalan juga sih. Kemarin pas saya sama-sama pelatihan yang di itu Sentral Jakarta, dia suka keluar malam. Iya, itu kebetulan emang bokap lagi di Jakarta, terus ketemuan itu. Lagi di... Oh. Iya, kebetulan. Iya. Lagi ada di Jakarta. Tapi yang katanya ini habis ketemu sama teman-teman yang dari STIS katanya. Iya, STIS itu teman. Adik keponakan tuh ada yang di STIS. Oh, kirain ini teman apa gitu. Enggak. Jujur bro, gua ngajak lu live ini, gua tuh baru tahu, udah sekian dengar sih tentang ini sekolah lu kemarin, pemasyarakatan. Dan gue tuh baru tahu setelah gue tuh udah masuk di Stipan. Nah, gue ngajak lu live kayak gini biar teman-teman, apalagi ini anak-anak daerah, khusus dari daerah saya Nias, itu awam banget sama info-info tentang sekolah kedinasan. Ya, makanya gue ngajak lu, ya minimal nanti rekaman ini kan bisa di share di Facebook, di mana bener. Gitu kan. Benar. Sama, gue dulu tahunya IPDN. Terus ada salah satu senior kakak kelas, satu klik di atas tuh, dia daftar lolos cuma satu kota tuh cuma satu. Terus nanya-nanya kan, gue nanya-nanya, mas sekolah apa ya, bla bla bla. Terus cobain daftar. Kalau dia nggak ke sekolah, gue juga nggak tahu. Jadi kita manfaatkan fasilitas yang udah ada, jadi kita bisa menginformasikan ini ke banyak orang. Itu juga membantu orang sebaik-baiknya. Orang itu yang bermanfaat buat orang lain, bos. Yes bro, yes, setuju. Ya sekalipun kita nggak bisa berbuat banyak, minimal kita bisa berbagi informasi lah sama mereka. Ya. Sedikit daripada nggak sama sekali. Setuju. Ini gua agak kagum juga sih sama lu ya. Gimana ya? Maksudnya kagumnya tuh pas pertama ketemu kemarin, lu gimana ya sikap ininya buka sama teman-teman, sama siapa aja lah. Gua
pas tanya-tanya lu gimana sih masyarakatan, lu jelasin gimana itu masyarakatan, yang kadang ya cuek, ya ini nggak mau ngobrol, tapi entah mungkin karena ada alasan yang lain gitu. Ya. Tapi saya yakin kan ya buat adik-adik yang sedang menonton ataupun siapapun yang menonton ini, abang yang satu ini, taruna yang satu ini nggak sombong orangnya. Dan orang yang ngajakin saya live ini dulu pernah ikut acara satu kamar sama saya. Yo. Tapi gimana ya, pas pertama ketemu kemarin emang agak-agak kayak sungkan-sungkan gitu sih. Iya, gue kalau sama stranger emang agak nggak nyaman bro. Siapapun itu, nggak cuma lu. Oh iya ya, berarti sama lah ya. Apalagi cewek, bukan pokoknya kalau ada stranger, apalagi dia cewek, gue nggak ngajakin ngomong duluan, pasti. Yes. Nah mungkin buat teman-teman yang merasa yang mendengarkan tadi sempat sekamar ya, bukan berarti kasur kita satu ya, kasurnya itu ada dua. Itu ada acara kita ada kegiatan di Jakarta, dijamin semuanya, dan kami sepakat untuk kamarnya itu diacak, bukan dari satu sekolah. Dan saya kebagian sama Bang Stefan ini. Iya. Tapi bagus sih kemarin kita akhirnya kan bisa saling mengenal ya. Ya, dari Poltekkip, ini dari sekolah ini. Desi Fewi, sukses selalu bro. Sukses selalu, amin. Bro. Amin. Sukses buat kita semuanya. Bang yang baju biru nih juga ya? Enggak, saya Jawa Timur. Saya dari Jawa Timur. Ya, abang ini dari Jawa Timur. Ini mereka tanya Nias, karena selama ini gue sering live sama teman-teman dari Nias bro. Oh ya. Assalamualaikum komandan wali. Aulia, assalamualaikum komandan. Waalaikumsalam. Mana? Oh. Itu ada yang sapa bahasa Nias bro. Ya hohu. Ya. Lu bisa nggak sih? Coba. Enggak lah. Balas. Ya hohu. Ya hohu itu apaan? Itu salam. Itu sama dengan kayak assalamualaikum. Jadi ini bahasa kita. Gitu. Ya hohu. Itu jawabnya apa? Ya udah sama, ya hohu juga. Bang Hanafis tugas di mana bang? Bang Hanafis tugas di mana? Maaf ya kurban. Maaf kepo. nanti VDM aja. Selamat malam Pak. Izin selamat malam Letnan 2 Arhanud Aditya Raka. Ini rekan saya dari SMP ini. Oh iya. Dia baru lulus. Selamat malam Bang Aditya Yaraka. Kemarin habis ketemu ngumpul kita. Oh iya. Berarti satu daerah juga ya, Jawa Timur? Ya, satu daerah dari SMP, SMA jadi satu. Jawabnya Yohobu juga bro. Ya. Dohona. Kalau enggak Horas itu Batak ya? Ya, Horas itu Batak. Kan Medan sama Nias dekat banget itu. Tinggal nyebrang aja. Menteriku itu dari Nias itu. Marga Lauli. Ya, Lauli. Oke bro, sekali lagi terima kasih banyak ya bro ya buat waktunya, udah meluangkan waktunya. Pokoknya sukses selalu lah, lancar terus untuk untuk skripsi. Dan gue yakin Komandan Poltar yang satu ini teman gue yang gue kenal, orang ini Poltar Poltekkip nanti jadi lulusan terbaik. Amin. Doain. Dan penempatannya sesuai dengan keinginan kemarin ya.
Amin. Iya biar bisa ini